Setelah tiba di sebuah ruangan pengecekan kekuatan roh sebelum bisa dinyatakan sebagai Master Roh, Master Mateo sempat menjelaskan beberapa hal mengenai cabang aula jiwa, serta meminta Tangsan untuk menunjukkan roh pelindungnya. 这是蓝银草。 Melihat Tangsan benar-benar memiliki roh pelindung rumput biru perak seperti perkataan Yanto, sempat membuat Mateo terkejut. Bahkan dia tidak menyangka Tangsan memiliki cincin roh berusia di atas 100 tahun. Tidak sampai di sini, ketika Master Mateo memeriksa kekuatan jiwa Tangsan, dia lagi-lagi dibuat tercengang. Tangsan ternyata sudah berada di level 13, sehingga membuatnya bertanya-tanya, dari mana asal cincin rohnya? Bagaimana mungkin bisa melewati 2 level dengan mudah? Sambil menunjukkan roh pelindungnya, Tangsan mengatakan berasal dari ular mendrek 400 tahun, sehingga semakin membuat Master Mateo mumet 7 keliling dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin rumput biru perak bisa menyerap cincin roh dari tipe monster? Tangsan menegaskan, hal itu berkat teori dari gurunya yang memiliki sebutan Grandmaster. Mendengarkan hal itu membuat Master Mateo teringat sebuah kisah, di mana Master dulunya pernah tinggal di aula utama Istana Wuhun, bahkan sempat menciptakan teori 10 penyatuan roh pelindung. Namun dikarenakan teori tersebut dianggap tidak masuk akal, Master pada akhirnya diusir dari aula Wuhun. Mengesampingkan hal itu, Master Mateo sempat meminta Tangsan untuk bergabung dengan aula Wuhun, sehingga bisa mendapatkan sumber daya layak untuk perkembangannya di masa depan. Sayangnya Tangsan menolak hal tersebut, serta beralasan dia sudah memiliki seorang guru dan belajar di Akademi Nauding. Tidak lagi bisa berkata apapun dan menghargai keputusan Tangsan, Master Mateo pada akhirnya menyatakan Tangsan resmi menjadi Master dari Kerajaan Tiando. 一名光荣的魂师了，欢迎你加入魂师的队伍。 1 tahun kemudian setelah dinyatakan lulus dari Akademi Dasar Master Roh, Tangsan terlihat membawa Xiao berkunjung ke rumahnya. Namun sayangnya di tempat ini, Tangsan tidak bertemu dengan bapaknya. Hanya ada kakek Jack di tempat ini dan memberikan sebuah surat yang sebelumnya ditinggalkan oleh Tang Hao. Di mana isi surat tersebut mengatakan, Tang Hao ingin pergi mengambil semua haknya, serta berpesan kepada Tangsan untuk terus berlatih meningkatkan kekuatan. Hanya saja jika suatu hari Tangsan beranggapan menjadi Master Roh melelahkan, Tang Hao memintanya untuk kembali ke desa Roh Mulia dan menjadi seorang pandai besi. 那就回到圣魂村。如果有一天你觉得魂师这个职业不好，你会成为妈妈的骄傲。我们父子2人会再相见的，你自己选择。爸爸是个无用的人。 你是不可能找到我的。 Kepergian bapaknya secara tiba-tiba membuat Tangsan terlihat sangat murung. Namun Xiao Wu mencoba untuk memberikan semangat kepadanya, serta mengatakan bapaknya pastilah ingin Tangsan menjadi kuat dengan jalannya sendiri. Bahkan Xiao Wu bersedia menjadi adiknya untuk menemani Tangsan berjalan di benua ini. Menanggapi ucapan Xiao Wu sebelumnya, Tangsan lantas menegaskan, apakah benar Xiao Wu ingin menjadi adiknya, serta menjadi satu-satunya keluarganya? Sebelum menjawab hal tersebut, Xiao Wu lantas bertanya, jika di masa depan banyak orang ingin membunuhnya, serta Tangsan tidak bisa mengalahkannya, apa yang akan dia lakukan? Dengan tegas dan tanpa ragu, Tangsan mengatakan, orang-orang tersebut haruslah melangkai mayatnya dulu sebelum bisa menyentuh Xiao Wu-nya. Waduh, ini sih bakalan jadi kenyataan ya guys ya. 先踏过我的尸体，受到一点伤害。 Di sisi lain, melihat Tang Hao alias Hao Tiandolo tiba-tiba saja mendatanginya, sempat membuat Master terkejut bukan main. Hanya saja Master telah menduga kalau Tang Hao pastilah bapak Tangsan. Pasalnya Tangsan memiliki roh palu Haotian dan bermagatang. Mengesampingkan hal itu dan gelar tidaklah terlalu penting, Tang Hao bertujuan menitipkan Tangsan kepada Master. Pasalnya dia harus pergi sementara waktu.
dia juga percaya Master pastilah bisa mendidik Tang San menjadi orang hebat di masa depan, serta berpesan untuk selalu mengingat bahwa Tang San adalah putranya. Tidak hanya itu, Tang Hao juga memberikan sebuah token tertinggi aliansi Aula Wuhun yang berasal dari sekte Haotian. 不论什么时候，请记住，要说的话我已经说完了。 5 tahun kemudian, ketika Tang San dan Xiao Wu sudah tumbuh dewasa, Master memberikan mereka tugas mendaftar di Akademi Shrek wilayah barat Kerajaan Tiando. Hanya saja sebelum menuju akademi, Tang San dan Xiao Wu memutuskan untuk mencari penginapan. 不知道老师到底读了没？ 连等级都没有划分的破史莱克学院，明明好几所中级学院，真不知道大师怎么。 Baru saja mendapatkan kamar di hotel ini, seorang pria yang diketahui bernama Dai Mubai terlihat menghampiri mereka, serta bertujuan merebut kamar yang sebelumnya telah mereka pesan, sehingga terjadilah sedikit perselisihan di antara mereka, bahkan mengharuskan Tang San turun tangan untuk baku hantam melawan Dai Mubai. 鬼影迷踪，好快，身体被吸过去了。 Di awal perbaku hantaman, Tang San terlihat salah mendominasi menggunakan berbagai teknik dari kehidupan masa lalunya, sehingga memaksa Dai Mubai menggunakan kekuatan roh pelindung harimau putih yang sudah berada di level 37. Sehingga mau tidak mau, Tang San juga menggunakan rumput biru perak yang saat ini sudah memiliki 2 cincin roh dan berada di level 29. Tidak seperti orang lain, Dai Mubai tidaklah meremehkan rumput biru perak. Bahkan dia terlihat sangat serius melakukan baku hantam. Meskipun di akhir baku hantam, Tang San berhasil menjebak Dai Mubai dengan teknik beratribut racun, namun sayangnya dengan perbedaan level cukuplah jauh, serta Dai Mubai memiliki cincin roh ketiga 1000 tahun yang mampu meningkatkan kekuatannya dalam waktu setengah jam. Hal itu membuatnya berhasil terbebas dari teknik kontrol Tang San. Dengan perbedaan kekuatan, Tang San pada akhirnya mampu dijatuhkan. Hanya saja Mubai tidaklah memiliki niat jahat kepada mereka, bahkan mengatakan akan menunggu Tang San dan Xiao Wu di Akademi Shrek. Di mana pada dasarnya, Mubai merupakan murid generasi kedua di Akademi Shrek. Dia juga turut serta dalam seleksi murid baru, sehingga bisa dibilang kedatangannya merupakan sebuah ujian untuk Tang San dan Xiao Wu. Sore harinya, Tang San dan Xiao Wu terlihat mendatangi toko tua untuk mencari beberapa bahan membuat senjata rahasia. Di tempat ini mereka bertemu dengan penjaga toko bernama Flender, bahkan menawarkan harga sangat tinggi kepada Tang San jika ingin membeli logam rambut kristal. Meskipun sempat terjadi tawar-menawar cukup panjang, namun melihat Tang San mengenakan sabuk milik sahabatnya alias Grandmaster, Flender pada akhirnya memberikan logam tersebut secara cuma-cuma. Hanya saja Tang San bukanlah seseorang tanpa balas budi, sehingga dia meninggalkan 200 koin emas untuk Flender. 你这次不躲我了吗？ Setelah kembali ke kamar hotel, Tang San langsung menghancurkan rambut kristal yang diketahui berusia 10.000 tahun. Di mana ketika dihancurkan, logam tersebut akan berubah menjadi butiran emas. Dengan hanya menanamkan sedikit kekuatan roh di dalamnya, bisa berubah menjadi sebuah jarum mematikan, memiliki kekuatan untuk menghancurkan bagian dalam target dan dijuluki jarum penghancur naga. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju Akademi Shrek. Di tempat ini terlihat sudah ada beberapa murid mendaftarkan diri. Hanya saja tidak semua pendaftar memenuhi kualifikasi. Pasalnya Akademi Shrek diketahui tidak menerima murid biasa dan hanya menerima monster. Minimal berusia 13 tahun dan memiliki kekuatan roh di atas level 21. Bahkan jika masih bersikeras dan meminta pengembalian biaya pendaftaran,
mereka haruslah bisa mengalahkan Daimubai. 打得过我，全数退还。 Sampai akhirnya ada seorang wanita yang diketahui bernama Ning Rongrong mendaftarkan diri. Seolah-olah mengetahui identitasnya tidak biasa, sang guru sempat bertanya apakah keluarganya mengetahuinya. Namun Ning Rongrong beralasan kalau pendidikan adalah hak semua orang, sehingga tidak peduli dengan identitasnya. Merasa ucapan tersebut memanglah benar, serta Rongrong juga memenuhi kualifikasi. Dia pada akhirnya dinyatakan lulus penerimaan. Secara bersamaan dengan hal itu, Tangsan dan Xiaowu akhirnya mendapatkan giliran. Bahkan sang guru terlihat sedikit terkejut mengetahui kekuatan fisik Tangsan, serta meminta mereka melepaskan roh pelindung masing-masing. Lagi dan lagi mengetahui Tangsan memiliki roh rumput biru perak sempat membuat sang guru terkejut. Namun Tangsan langsung menegaskan, bukankah Akademi Shrek hanya menerima monster, sehingga roh pelindung yang tidak biasa pastilah bisa dianggap monster. 慕白，带他们进去，确实是个小怪物。 Tidak bersenang lama, ketika Mubai berniat membawa mereka ke dalam akademi, dia tiba-tiba saja merasakan aura familiar, sehingga membuat Xiaowu sedikit terkejut. Gadis mana lagi yang ingin dia kencani? Mubai menegaskan, hal itu tidak terkait dengan hal tersebut, di mana jika mereka menemukan roh pelindung yang sesuai dengan mereka, maka hal itu bisa menghasilkan teknik penyatuan roh pelindung, atau yang sering dikenal dengan sebutan fusi roh. Di saat Mubai kembali ke gerbang pendaftaran, mereka tanpa sengaja bertemu dengan seorang penjual sosis. Beberapa saat kemudian, ketika Tangsan berniat membeli sosis untuk Xiaowu, Mubai terlihat kembali dengan seorang gadis yang diketahui bernama Zhu Zuzing. Bahkan Mubai melarang Tangsan untuk memakan sosis tersebut. Pasalnya sosis tersebut merupakan roh pelindung si penjual yang diketahui bernama Oscar. Mengesampingkan kejadian barusan, Mubai lantas membawa Tangsan dan murid baru lainnya menuju ujian terakhir. Dalam perjalanan, Mubai menjelaskan, Akademi Shrek saat ini hanya memiliki 3 murid termasuk dirinya. Bahkan selama 20 tahun didirikan, Akademi Shrek hanya pernah mengajari 42 murid, sehingga mereka kekurangan dana dan harus menempat di sebuah desa kecil seperti ini. Selain itu juga, kepala sekolah memiliki pendirian kuat, di mana lebih baik akademi ditutup dan kekurangan dana daripada menerima murid sampah. Itulah alasan kenapa penerimaan murid sangatlah sedikit. Tidak terasa mereka akhirnya tiba di tempat ujian dan bertemu dengan seorang guru bernama Zhou Wuji, di mana dalam ujian ini mereka diberikan waktu 1 batang dupa untuk bekerja sama mengalahkan guru Zhou. Mubai menjelaskan, guru Zhou berada di level 76, menjadi orang terkuat kedua setelah kepala akademi, memiliki roh pelindung beruang tipe baku hantam, memiliki julukan raja tanpa gerak, bahkan serangan dan pertahanan sama-sama kuat. Mendengarkan hal itu membuat Rongrong teringat dengan sebuah kisah. Beberapa tahun yang lalu, Raja Tanpa Gerak pernah bermusuhan dengan Aula Wuhun, bahkan berhasil melarikan diri meskipun terkepung oleh 16 orang Master Roh, serta namanya dicoret dari Aula Wuhun. Supaya bisa bekerja sama, mereka terlihat saling memperkenalkan diri. Pertama, Zhu Zuzing level 27 tipe kecepatan, roh pelindung musang neraka. Xiaowu level 29 tipe penyerang samping, roh pelindung kelinci. Tangsan level 29 tipe kontrol, roh pelindung rumput biru perak. Dan Ning Rongrong level 26 tipe pendukung, roh pelindung pagoda 7 harta karun. Mendengarkan roh pelindung Rongrong, sontak saja membuat semua orang terkejut.
di mana Pagoda 7 Harta Karun dikenal merupakan roh pelindung pendukung terbaik di benua saat ini. Meskipun hal itu benar, namun Rongrong meminta mereka untuk tidak memperdulikan latar belakangnya, di mana dirinya juga kabur dari rumah untuk mendapatkan kekuatan. Singkatnya, setelah Tang San mengatur strategi dan menempatkan Rongrong di bagian paling belakang sebagai tipe dukungan, ujian pun dimulai. 老师，可以开始了。 Tidak membuang waktu, Rongrong lantas menggunakan dukungan kecepatan kepada seluruh anggotanya, sehingga mampu meningkatkan kecepatan selama 1 batang dupa, sehingga mereka bisa melakukan serangan secara bersama dari berbagai arah. Meskipun kerjasama yang ditunjukkan terlihat luar biasa hebat, namun dengan perbedaan kekuatan cukuplah jauh, Guru Zhou terlihat sangatlah santai menghadapi gempuran para murid baru, sehingga mengharuskan Rongrong kembali memberikan dukungan kekuatan kepada ketiga anggotanya. Merasa muak dipermainkan oleh kelompok bocah ingusan bau kencur, Guru Zhou yang diketahui memiliki emosi sangat tinggi terlihat tidak lagi menahan kekuatannya, bahkan membuat Xiao Wu sampai tidak sadarkan diri pasca terkena teknik telapak tangan beruang. Kejadian barusan jelas saja membuat Tang San terpancing emosi, bahkan berniat mengajak Guru Zhou berduel. Jika dirinya menang, maka mereka harus dinyatakan lulus. Tapi jika kalah, Tang San siap pergi dari Akademi Shrek. 那就如你所愿。 Tidak lagi hanya menggunakan roh pelindungnya, Tang San lantas menggunakan berbagai macam teknik rahasia dan senjata rahasia dari Sekte Tang, bahkan memaksa Guru Zhou melepaskan kekuatan penuhnya untuk menghadapi gempuran Tang San. 这是哪个家族的攻击手段？ 唐三这手法， Dalam pertandingan intens ini, Guru Zhou terlihat menggunakan kemampuan keempat dan kelimanya, bahkan berniat untuk memberikan pelajaran kepada Tang San. Selain menimbulkan tekanan luar biasa di bawah efek gravitasi, Tang San juga menjadi target alias terkunci oleh kemampuan kelima Guru Zhou, sehingga membuatnya berada dalam situasi terdesak. 身体被吸在地上了，强悍的魂技。 Merasa bosan terlalu lama menghadapi Sora bocah, Guru Zhou lantas menggunakan kemampuan ke-6 penyerapan ruang untuk memaksa Tang San melakukan pertarungan jarak dekat. 万年魂技竟恐怖如斯！ Merasa tidak lagi mampu bertahan di bawah gempuran Guru Zhou dan berada di level yang cukuplah jauh, Tang San pada akhirnya menggunakan roh pelindung Palu Haotian untuk pertama kalinya. Dengan hasil pertandingan dalam waktu 1 batang dupa, Guru Zhou pada akhirnya mengakui kekalahannya. Dengan begitu, Tang San dan ketiga rekannya dianggap lulus ujian. Di waktu yang sama, Oscar terlihat mendatangi tempat ini untuk memberikan dukungan dengan roh pelindung sosisnya. Hanya saja dikarenakan kekuatan yang dikerahkan Tang San terlalu banyak, dia pada akhirnya tidak sadarkan diri. 我抱的却是男人，为什么你们抱的都是美女？ Malam harinya, ketika Guru Zhou sedang meratapi kekalahannya dari Tang San, dia tiba-tiba saja mendengar sebuah suara memanggilnya dari arah hutan. Sehingga dengan rasa penasaran, Guru Zhou langsung memeriksanya. 知道你在这里，出来吧。 Di mana suara tersebut ternyata berasal dari Tang Hao.
Meskipun di momen ini Guru Zhou sempat menyombongkan diri, namun kesombongannya itu tidak bertahan lama ketika Tang Hao menunjukkan cincin rohnya. Sambil memberikan hormat, Zhao Wuji lantas bertanya, apa urusan seorang Feng Hao Dolo mencarinya? Sambil menegaskan salah satu di antara murid baru adalah putranya, Tang Hao juga berniat memberikan Zhao Wuji pelajaran atas tindakannya yang mempersulit anaknya. Di momen ini, menyadari Flander alias kepala akademi berada di tempat ini, Tang Hao lantas memintanya untuk menunjukkan diri, serta menegaskan, 2 lawan 1 sekalipun tidak akan merubah apapun. Waduh. Meskipun Tang Hao mengetahui Flander memiliki level 78, serta roh burung hantu yang bisa melakukan fusi menjadi naga segitiga emas, namun Tang Hao tidaklah memperdulikannya. Mendengarkan hal itu, Flander sempat meminta Tang Hao meredam amarahnya, serta menyerahkan masalah Zhao Wuji kepadanya. Namun Tang Hao jelas menolaknya, dan memberikan syarat, jika Zhao Wuji mampu bertahan di bawah serangannya selama 1 batang dupa tanpa menggunakan kekuatan roh, maka Tang Hao akan memberinya kesempatan. Tidak lagi bisa melakukan apapun, Flander hanya bisa ikhlas sahabatnya dijadikan samsak tinju. Sebelum meninggalkan tempat ini, Tang Hao berpesan kepada mereka untuk menjaga Tang San. Jika terjadi sesuatu kepada putranya, maka mereka akan mendapatkan konsekuensinya. 他的力量实在太恐怖了，我被打得这么惨，你是不想激怒他？这你都不懂？连教皇都敢打的人，如果他真有恶意，加上我一个。 Keesokan harinya, setelah sadarkan diri, Tang San terlihat berkenalan dengan Oscar. Dia diketahui memiliki level 29 tipe makanan alias sosis. Bahkan Oscar terlihat sangatlah terpukau mengetahui Tang San berhasil mengalahkan Guru Zhou sebelumnya. Di momen ini juga, Oscar menyatakan ketertarikannya kepada Rongrong dan meminta Tang San untuk membantunya mendekati gadis tersebut. 蓉蓉，我绝对不会对你的小五有想法的。朋友妻，我小奥是很有原则的。 Ketika waktu memasuki siang hari, Tang San terlihat menghampiri Xiaowu serta mengajaknya untuk mencari makanan. Di tengah-tengah perjalanan, mereka tanpa sengaja melihat seorang pria gendut bernama Ma Hongjun yang terlihat bertengkar dengan mantan kekasihnya. Bahkan ketika melihat kecantikan Xiaowu, Ma Hongjun tiba-tiba saja tertarik kepadanya, sehingga menimbulkan sedikit perselisihan, serta mengharuskan Tang San kembali turun tangan untuk melindungi adiknya. Merasa muak, Ma Hongjun tiba-tiba saja melepaskan roh pelindung ponik api, serta menggunakan teknik pertama ledakan api, sehingga menimbulkan keributan luar biasa hebat di tempat ini. 凤凰附体！ Meskipun di momen ini, Tang San telah mencoba menggunakan teknik penjerat, namun sayangnya rumput biru perak belum memiliki kekebalan terhadap api dan mudah dihancurkan, sehingga mengharuskan Xiaowu turun tangan menggunakan kecepatannya untuk mengakhiri baku hantam. 好，那我也对你温柔一点。这胖子在手下留情吗？ 她长得挺漂亮的，还是不要烧坏了才好。对。 Di tengah-tengah keributan tersebut, Daimu Bai pada akhirnya tiba di tempat ini untuk menghentikan pertikaian di antara mereka. 你们这是干什么？唐三，胖子，你别管我的事，闪开！ Mu Bai menjelaskan,
Ma Hongjun merupakan salah satu dari 3 murid yang sebelumnya dia sebutkan. Murid kedua adalah Oscar, di mana roh pelindung si gendut mengalami mutasi dan diselimuti atribut jahat, sehingga membuatnya seringkali lepas kendali. Hanya saja jika dia sudah mampu mengendalikannya, kepala sekolah pernah mengatakan akan berevolusi menjadi ponik api yang sesungguhnya. 而且有着很强的附着性。胖子火焰非常怪异，先天就拥有了火焰的能力。到了他这里，武魂产生变异，都是一种没有攻击力的家禽。胖子自己也不清楚。 Beberapa saat kemudian, seluruh anggota terlihat berkumpul di pusat akademi. Ketika mereka saling memperkenalkan diri masing-masing, kepala sekolah akademi terlihat menunjukkan diri. Melihat hal itu, jelas saja membuat Tang San dan Xiao terkejut. Mereka tidak menyangka Pak Tua Bangka yang sebelumnya mereka temui di rumah barang kuno ternyata merupakan dekan Akademi Shrek. Oscar menjelaskan, Flander lebih kejam daripada guru Zhouji, serta berada di level 78 Sagero. Terlebih lagi di benua Dolo saat ini, orang yang bisa melebihi level 70 sangatlah sedikit. Bahkan hanya ada beberapa lusin Feng Hao Dolo. Mengesampingkan hal tersebut dan memperkenalkan dirinya secara langsung, Flander lantas mengatakan, setiap murid diwajibkan membayar 100 koin emas setiap bulannya kepada Guru Li. Selain itu juga, dikarenakan tipe pendukung sangatlah rentan dalam sebuah pertarungan, maka mereka haruslah segera meningkatkan kekuatan, serta meminta Oscar bersama Rongrong berlari sebanyak 20 putaran. 就别来吃饭了，从现在开始，20圈。 Secara bersamaan dengan hal itu, Flander meminta Dai Mubai memberitahu seluruh aturan kepada sisa anggota, sementara Tang San diharuskan mengikutinya ke ruangan pribadinya. 你一个人跟我来，今天第一堂课。好的，院长。 Menyadari Flander mengetahui dirinya adalah murid master dari sabuk 24 jembatan bulan yang dia gunakan, Tang San lantas memberikan sebuah surat yang sebelumnya dititipkan master kepada Flander. Entah apa isi suratnya, dan Flander ketawa ketiwi sendiri kayak orang kehabisan obat. Dia pada akhirnya meminta Tang San untuk tidak mengecewakan master karena telah mempercayainya sebagai murid. 就一定不要让他失望。既然你是他的证明， Sementara itu, ketika melakukan tugas, Oscar sempat ingin memberikan Rongrong dukungan sosis untuk membantunya menyelesaikan tugas berlari 20 putaran. Namun sayangnya Rongrong menolak hal itu dan lebih memilih untuk pergi bersenang-senang ke pusat kota. 吃你个头！ Di sisi lain, tepatnya di Sekte Pagoda 7 Harta Karun, seorang bawahan terlihat melapor kepada ketua sekte yang diketahui bernama Ning Fengzi, di mana anaknya alias Ning Rongrong saat ini berada di Akademi Shrek, serta mereka juga telah mengirim surat pemberitahuan kepada kepala akademi alias Flander. Tidak berselang lama, seorang tetua bernama Chen Xin terlihat tiba di tempat ini. Dia juga bertanya, apakah mereka akan membiarkan Rongrong pergi dari sekte? Pasalnya gadis tersebut merupakan satu-satunya penerus Sekte Pagoda 7 Harta Karun. Fengzi menegaskan, Rongrong saat ini berada di tempat yang tepat. Selain bisa membuat putrinya merubah sifatnya, dia juga akan mengetahui bagaimana luasnya benua ini. 不能再这么由着他的性子，就让我们的小魔女出去历练历练。 无论如何，您必须听我一次，让他到外面受些教育。 Singkatnya, ketika seluruh anggota kembali berkumpul, Flander terlihat bertanya kepada Oscar, apakah mereka sudah menyelesaikan tugas. Demi melindungi Rongrong, Oscar terpaksa berbohong. Hanya saja dikarenakan Flander selalu mengawasi mereka, dia mengetahui Oscar bersandiwara, sehingga Flander memintanya untuk kembali mengulangi tugas yang diberikan. Flander menegaskan, setiap murid haruslah mengikuti aturan yang dirinya tetapkan, serta memberikan pilihan kepada Rongrong, pergi dari akademi atau mengakui kesalahannya, bahkan tidak peduli apapun statusnya. Terlebih lagi,
dia menjadi yang terlemah di antara murid lainnya. Dengan sikap arogan, Rongrong justru merasa tidak terima dan menegaskan dirinya berada di level 26, serta memiliki roh pelindung pendukung terbaik di benua saat ini. Flander menegaskan, Tang San dan Xiao Wu berada di level 29, Dai Mubai berada di level 37, Zuzu Zing berada di level 27, sedangkan Ma Hongjun memiliki roh pelindung mutasi ponik api. Sementara Oscar terlahir dengan kekuatan jiwa penuh, menjadi satu-satunya di dunia ini seorang master tipe makanan dengan kekuatan seperti itu. Bahkan di masa depan, bisa saja menggantikan posisi Sekte 7 Pagoda Harta Karun. Dengan kata lain, Rongrong benar-benar menjadi orang paling lemah di Akademi Shrek saat ini. Ucapan Flander barusan jelas saja menjadi pukulan telak bagi Rongrong dan menekan semua kesombongannya. 最差的，是最差的，是最差的，在这所有人当中。 厉害了，我的院长，竟然连七宝琉璃宗的小公主都敢训斥。 Nah, seperti itulah awal mula berkumpulnya tim 7 Monster Strike generasi pertama ya guys ya. Meskipun di awal cerita Dai Mubai memiliki kekuatan terkuat, namun seiring berjalannya waktu, dia akan dilampaui oleh Tang San. So, buat kalian yang masih penasaran bagaimana keseruan perjalanan Lord Tang San versi Abang Frank, langsung aja subrek ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut rebahan santuy dulu. See you and bye.